Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel gabungan aparatur sipil negara untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin 10 Maret 2025 siap. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Untuk amanat serah tempat, gerak. Selamat pagi semuanya. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi NTT Pak Joni Asadoma beserta Sekda, para asisten, para pimpinan OPD dan Bapak Ibu sekalian dari seluruh instansi pemerintahan Provinsi NTT yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesehatan, dan semoga dengan apel pagi ini kita semakin meneguhkan persiapan kita untuk bekerja selama seminggu ke depan di minggu ini. Yang kedua, tentu sesuai arahan yang sudah disampaikan minggu lalu oleh saya dan Pak Joni Asadoma, Pak Wakil Gubernur, tentu mulai minggu ini berbagai pimpinan OPD sudah beberapa kali kita panggil, kita ajak diskusi bicara baik secara masing-masing maupun sesuai klaster maupun bersama-sama. Kami harapkan agar yang sudah kami sampaikan secara pribadi, saya dan Pak Wagub secara masing-masing maupun bersama-sama, itu bisa diteruskan menjadi bagian dari komitmen dan kerja kita bersama ke depan. Waktu kita untuk menyiapkan berbagai hal untuk bekerja dan berlari ini tidak panjang lagi. Kami harapkan dalam bulan-bulan ini, Maret ini, semua proses untuk kita memahami baik itu dasar kita untuk pemerintahan yang hijau ini di Provinsi NTT maupun juga bagaimana itu disinergikan dengan program pusat dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, Presiden, bisa kita pahami dan bisa dilakukan di masing-masing OPD dengan baik. Rencananya dalam minggu ini, nanti akhir minggu ini, itu kami juga akan konsolidasi dengan seluruh bupati wali kota se-NTT agar nanti juga bisa sinergikan antara pusat, provinsi dan 32 se-NTT. Dan rencana juga nanti itu minggu depan para pimpinan dan nanti OPD terkait akan ke Jakarta untuk bertemu dengan sekian menteri yang memang sudah kita juga komunikasikan untuk bisa nyambung antara program di pusat, provinsi dan tingkat 2. Jadi waktu kita untuk menyiapkan ini semua mungkin dalam bulan-bulan ini sudah beres, sehingga nanti habis Lebaran dan mungkin habis Paskah itu kita sudah mulai bergerak lebih cepat lagi ke titik-titik fokus kita di seluruh NTT sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing di setiap OPD. Yang juga penting adalah semua kerja, program, target, dan juga melaksanakan berbagai kegiatan ke depan. Kita harapkan juga nanti di masing-masing OPD juga dibuat lebih fokus dan dipastikan bahwa program-program yang dibuat nanti itu bisa berdampak dan terukur. Jadi kalau kita bicara penurunan stunting, kita sudah harus bisa bedah penurunan stunting itu terjadi di kecamatan mana atau kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, bila perlu posyandu mana dan namanya siapa. Jadi kita tahu bahwa stunting yang turun itu nanti dari 3 menjadi 2, 2 menjadi 1 seterusnya itu terukur dan bisa kita sama-sama lakukan dengan baik.
Setiap OPD melakukan apa, di mana, kapan, bagaimana, dan berapa biaya itu juga terukur semua. Termasuk siapa yang melakukan di situ, bidang apa yang melakukan, seksi apa yang melakukan juga terukur dengan baik, sehingga setiap program yang nanti melibatkan satu atau lebih dari satu OPD bisa kita ukur dengan baik sesuai dengan target, dampak, dan juga ukuran yang mau kita capai dengan baik. Jadi ke depan saya berharap kita semua mulai terbiasa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu lebih mikro, lebih kecil targetnya dan bisa kelihatan, sehingga saya dan Pak Wagub nanti bersama perangkat OPD yang ada itu bisa kita evaluasi dengan baik. Dan khusus bagi bidang inspektorat APIP kita, nanti itu di setiap OPD disiapkan salah satu orang yang menjadi semacam perpanjangan tangan inspektur di setiap OPD, sehingga nanti setiap OPD juga itu ada evaluasi internal juga melalui seorang ini, untuk nanti bersama inspektur juga bisa mengevaluasi kegiatan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga semua yang kita kerjakan ini bisa kita ukur bersama dengan baik. Jadi nanti ada inspektur atau semacam yang difungsikan semacam itu di setiap OPD untuk juga membantu inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasannya dengan baik. Karena sekali lagi saat ini baik BPK maupun BPKP maupun banyak institusi pengawas yang lain itu sekarang sudah bicara itu evaluasinya berbasis kinerja, berbasis dampak, berbasis target yang bisa terukur. Dan NTT ini target utama pemerintah pusat itu untuk kemiskinan ekstrim dan stunting. Kalau dua ini bisa kita lakukan dengan baik, tambah tangan dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa membuat NTT ke depan lebih baik lagi. Untuk itu dibutuhkan semua aparatur sipil negara yang betul-betul sigap. Saya dan Pak Wagub ini dan pimpinan yang lain itu kami sekarang ini hampir tiap saat ini koordinasi terus, baik melalui WhatsApp, grup ataupun juga pertemuan fisik. Terima kasih karena mungkin ini minggu-minggu ataupun bulan-bulan yang mungkin masih berat karena kita butuh banyak konsolidasi. Jadi kami mengharapkan agar seluruh aparatur sipil negara di pemerintah provinsi NTT juga mendukung Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur beserta semua pimpinannya agar sebulan 2 bulan ini kita sudah rapi dalam konsep perencanaan dan persiapan implementasi, dan setelah Lebaran dan Natal, Lebaran dan Pasca ini kita sudah bisa berlari di setiap tempat tugas kita masing-masing dengan baik lagi. Kami, saya dan Pak Wagub mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa merapikan seluruh personil yang dibutuhkan untuk eselon 2, 3, dan 4. 1-2 bulan ini menurut sudah bisa beres, dan setelah itu dan komposisi yang definitif ini mudah-mudahan kita bisa bergerak lebih baik lagi ke depan. Nanti soal TPP sekali lagi diingatkan, TPP akan diberikan menjadi hak Bapak Ibu sekalian, tapi tolong diingatkan satu sama lain, semua itu berbasis kinerja. Berbasis kinerja. Boleh tepuk tangan kalau TPP ini. Banyak sekali yang masukkan ke saya dan Pak Wagub untuk soal TPP ini bisa kita amankan dengan baik. Soal disiplin saya pikir sudah banyak Pak Wagub sampaikan. Jadi karena kita punya situasi ini tidak mudah, tolong disiplin satu sama lain agar kita bisa sama-sama berjalan cepat, bisa sama-sama berlari dalam kondisi yang tidak mudah ini. Kalau urusan-urusan lain nanti dari Jakarta pasti saya dan Pak Wagub akan maksimalkan agar seluruh dukungan pusat yang dibutuhkan bisa kita kerjakan dengan baik. Kemarin waktu di Jakarta saya berkesempatan bertemu dengan Menteri Koperasi, sampai tadi malam masih sering telepon, sudah lapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Ke depan ini yang pasti kita akan berada pada situasi di mana koperasi akan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi di tingkat desa dalam rangka memutus mata rantai sekolah, rentenir, memberdayakan seluruh masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai hal yang sering dialami oleh masyarakat di tingkat bawah. Untuk itu nanti khusus koperasi, karena saya dengar juga setiap OPD juga ada koperasi ya, benar ya? Benar. Setiap OPD punya koperasi ya? Ya. Itulah benteng pertahanan OPD ketika seluruh pasukan sudah kurang itu benteng kita di koperasi. Nah jadi kalau koperasi itu sebagai benteng terakhir urusan kalau ada yang susah di setiap OPD, ke depan juga nanti ini untuk koperasi yang model seperti itu kita akan dorong juga nanti bisa Bapak Ibu di setiap OPD juga mulai bisa juga mempersiapkan diri untuk di 1-2 tempat di luar OPD ada juga koperasi desa yang bisa
kita sama-sama bisa ikuti itu sesuai tempat kita masing-masing. Jadi masing-masing punya kampung halaman di mana, tolong dipersiapkan dari sekarang agar keluarga Anda tolak di kampung halaman juga mulai bisa mempersiapkan diri. Karena semua kementerian hari ini, saya cek di Menteri Desa, saya cek di Wamen, di Kementerian Sosial, di berbagai kementerian yang lain, semua sudah bicara koperasi Desa Merah Putih. NTT ini provinsi koperasi dan tertinggi secara persentase di Indonesia. Karena kita di provinsi koperasi, jadi kita juga nanti ke depan harus menjadi yang pertama untuk bisa memastikan bahwa koperasi Desa Merah Putih ini yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, Pak Prabowo Subianto dan semua tim di Jakarta bisa kita eksekusi dengan baik di lapangan. Ini bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semua pesan yang kami sampaikan, saya dan Pak Wagub sampaikan minggu lalu, tolong didengar dan dilaksanakan. Dan mudah-mudahan nanti dalam bulan ini atau bulan depan, seluruh komposisi untuk eselon 2, 3, 4 sudah bisa final, definitif, dan kita bisa berjalan dengan posisi yang sudah definitif. Jaga kesehatan, dan kita saling doakan agar semua kita tetap sehat, diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan tugas yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum nanti dilanjutkan, sebelum tadi sampai di sini, saya dan Pak Wagub tadi berkesempatan atau ditelepon oleh Bupati Sika. Tadi pagi, mulai kemarin pagi itu, dari mulai jam 7 pagi, saya dapat banyak sekali kiriman video dari berbagai tokoh, baik orang NTT maupun ada yang menteri dan beberapa tokoh senior bangsa ini. Mereka mengirimkan satu video tentang Ibu Vincentia kalau nggak salah, yang berjalan 6 kilo satu hari untuk mendidik anak di Sika. Tadi pagi dengan baju yang sama, saya lihat ibu itu pakai baju yang sama, yang seperti yang ada di video di BBC London itu. Pak Bupati Sika, Pak Juventus video call, saya dan Pak Gubernur bicara dengan ibu itu. Dan model seperti ini pasti akan sering terjadi. Ada kurang apa saja di NTT, dibikin video, dibikin viral, pasti saya di WA, pasti Pak Wagub di WA, pasti para bupati, mungkin kita semua juga akan dapat WA. Jadi tolong kalau ada hal semacam begini ini, di kesempatan pertama kita respon sebelum jadi viral dan membuat kita semua juga jadinya disentil oleh banyak tokoh-tokoh di Jakarta. Jadi kalau ada kejadian kayak begini, ini aspek pendidikan ya, tapi juga mungkin besok di aspek kesehatan, ada puskesmas, rumah sakit. Sekali lagi, walaupun bukan domain kita, bukan tugas kita, tapi tolong dilihat, dikasih tahu di Pak Wagub, di sebelah saya, para pimpinan OPD semua, kita bisa ingatkan para pimpinan daerah tinggal dulu untuk kita merespon dengan baik. Syukur viralnya positif, kalau viralnya negatif kan nanti bahaya. Kompak, solid, bersatu untuk rakyat, petarung, ayo bangun NTT. Ulang lagi ya, NTT, kompak, solid, bersatu untuk rakyat, petarung, ayo bangun NTT. Kita bersama dulu. Jadi ini semacam kita punya kredo, ucapan syukur dan juga membuat kita semangat. Jadi kalau dilihat waktu ketemu masyarakat kurang semangat, kita sering menyemangati dengan cara begini. Bisa ya? Bisa. Saya kira ini saja bisa sampaikan, dan ini khusus untuk rumah sakit dulu. Rumah sakit sekarang kita sudah minta sekarang Pak Soka lagi urus, karena saya lihat Ibu ini, saya dan Pak Joni lihat Ibu ini kan agak kerepotan, nanti Pak Soka nanti urus lagi di rumah sakit, dan kami harapkan nanti rumah sakit umum daerah Wasyat Yohanes ini nanti perlahan bisa kita benahi lagi, karena rencananya nanti kita akan memindahkan sebagian layanan itu ke lokasi yang lain yang bisa bernapas dari rumah sakit. Sejak saya lahir dulu di Kupang sampai saat ini rumah sakit itu begitu-begitu sudah ya. Kita masih bisa bikin pembenahan di rumah sakit umum Kupang. Jadi saya bisa sampaikan, silakan Pak Noli melanjutkan. Siap. Gerak. Doa bersama oleh petugas. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena atas berkat dan karunia-Mu
kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepadamu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat, dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami kepadamu. Ya Allah yang maha bijaksana, kami mohon pimpinlah hati, pikiran dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Laporan pemimpin apel. Apel gabungan telah dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai. Barisan. Baik, saya ada beberapa tambahan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas izin Bapak Gubernur. Ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya lihat pagi ini sudah lebih tertib, sudah lebih teratur dalam apel pagi ini. Karena itu hal-hal baik ini harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Tadi Bapak Gubernur bilang TPP ini akan diberikan berdasarkan kinerja. Jadi kalau kinerjanya malas-malas ya TPP-nya juga dipotong nanti. Jadi semuanya harus betul bekerja dengan sungguh-sungguh ya, dengan berdasarkan aturan ketentuan yang berlaku. Kemudian ini saya lihat kendaraan yang diparkir juga tidak tertib ya. Jadi tolong nanti dari Satpol PP beserta dengan anggota Polres ini parkir kendaraan di depan ini yang teratur ya, sehingga tidak menghambat masyarakat lalu lintas yang lain. Kalau mereka terhambat, tentu mereka juga mempunyai risiko di kantor atau di tempat kerja mereka, dan lebih daripada itu mereka juga bisa maki-maki kita. Apalagi ini ASN, Pemprov ini sembarang aja parkir mobil menghambat kita. Jadi saya minta kita jaga kamtipcar lantas. Kemudian yang terakhir, tadi Bapak Gubernur lagi omong, ini ada juga yang masih main HP paling depan lagi. Siapa namamu? Woi, siapa namamu? Hah? Nah, jangan diulang ya. Saya sudah sampaikan kalau pimpinan sedang bicara di depan, semuanya perhatikan ya. Karena pasti ada hal-hal penting yang disampaikan yang perlu diketahui, dan juga sebagai sebuah penghormatan ya. Kalau Anda sebagai pemimpin dalam tingkat yang paling kecil mungkin Kabak atau Kasubag lagi bicara terus anak buahmu sibuk sendiri main HP, tentu ini menyinggung perasaan dan juga secara etika tidak bagus. Jelas semua? Jadi kalau pimpinan sedang bicara, semuanya perhatikan. HP itu disimpan, apel paling 30 menit. Istri tahu, anak tahu, suami tahu lagi apel, jadi mereka tidak akan hubungi kita.
nanti setelah apel, nah silakan. Begitu juga saat bekerja, ketika ada pekerjaan, ya jangan pegang HP. Laksanakan tugas pekerjaan dengan baik, habis itu baru pegang HP. Jadi HP ini harus menjadi alat yang membantu kita, bukan menghambat dalam pekerjaan. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua dalam pekerjaan kita selama seminggu depan. Apel selesai, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar.